Publik banyak yang penasaran tentang sosok Pak Khalid yang berani dan tegas. Siapa sebenarnya sosok Pak Khalid ini? Dia begitu berani, cerdas, dan vokal dalam berbicara soal isu pagar laut di Tangerang, Banten. Pak Khalid tiba-tiba mendadak viral setelah aksinya menjadi salah satu narasumber dalam sebuah acara di salah satu televisi swasta belum lama ini. Di tengah memanasnya isu pagar laut di Tangerang, Banten. Namanya adalah Pak Khalid. Penampilannya seperti rakyat biasa, sangat sederhana dan tidak menarik perhatian. Ada sarung yang selalu menggelantung di lehernya, seperti sedang menggantungkan sebuah narasi panjang dan rapalan doa tak bertepi. Pak Khalid adalah seorang nelayan dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pak Khalid juga merupakan salah satu nelayan yang terdampak akibat keberadaan pagar laut yang membentang luas di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten hingga 30,16 km panjangnya. Usai Pak Khalid tampil di acara tersebut, sebagai narasumber, banyak dari publik yang memuji Pak Khalid. Bagaimana tidak, Pak Khalid mencerminkan sosok yang cerdas dan memiliki wawasan yang sangat luas ketika berdebat. Bahkan, buku bacaan Pak Khalid yang sempat disinggung dalam diskusi tersebut, ialah berjudul Logika Penjajah, juga turut disorot publik. Yuk kita simak rekaman video, gaya, dan cara Pak Khalid ketika berbicara menyampaikan pendapatnya. Seseorang berpikir, apapun itu tergantung sumbernya. Ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh. Sumber pengetahuan yang keruh, yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu. Aksi massa dan segala macam, sampai saya dan kawan-kawan jahit mulut bicara soal kesehatan, siapa yang membayar itu? Kita boleh kehilangan apapun, tapi saya rasa kita tidak boleh kehilangan nalar dan nurani. Pak Sandi, nah, itu poinnya. Boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, enggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000. Kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk enggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Ya saya bilang tadi, saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat gitu Pak Karni. Kenapa cacat? Lingkaran yang besar kok dipaksa untuk masuk ke lingkaran yang kecil. Contoh, kedaulatan negara harus dicaplok kepada korporasi. Nah saya nggak mau dikelola seperti ini. Kenapa tidak mau? Dan pokoknya lebih baik saya melawan daripada hidup saya sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi itu, sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola, dia yang mengelola. Karena kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti mikirnya untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan nah cuman di sini kami nggak merasa itu.